Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arga Dwi Pamudi, dosen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gian Nusantara. Saya sampaikan tentang kegiatan pengajaran mata kuliah sistem kendali untuk persyaratan Serdos 2025. Mata kuliah ini diberikan pada semester 5 dengan bobot 4 SKS berupa 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum, di mana merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan membekali mahasiswa agar mampu memahami prinsip dasar sistem kendali, melakukan pemodelan sistem dinamik, serta menganalisis kestabilan dan performansi sistem pengendali. Rencana pembelajaran semester atau RPS disusun mengacu pada CPL atau capaian pembelajaran lulusan Prodi, yaitu ada CPL 3, CPL 5, dan CPL 6. Dari CPL tersebut kami turunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. Ada CPMK 1, mampu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan serta memberikan contoh dan solusi dalam bidang teknik elektro dan seterusnya. Kemudian ada CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan percobaan dengan menerapkan pengetahuan ilmu dasar. Ada CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah rekayasa. Dan ada CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memilih dan mengevaluasi solusi untuk sistem kendali dalam menyelesaikan permasalahan kompleks. Kemudian dari CPMK tersebut diturunkan menjadi SCPMK sebagai rincian kemampuan yang terukur dan dapat diamati pada kegiatan pembelajaran selama mingguan. Ada SCPMK 1 sampai SCPMK 12. Berikut juga kami lampirkan di RPS ada korelasi CPL dengan CPMK, sehingga korelasinya bisa terbentuk antara hubungan CPL ke CPMK kemudian menjadi SCPMK atau sub CPMK. Pembelajaran mencakup beberapa pokok bahasan, antara lain ada dasar sistem kendali, transformasi Laplace dan matriks, kemudian ada pemodelan sistem matematika dinamik, analisa respon transien, dasar aksi kendali, hingga respon sistem kendali dan kendali PID. Metode pengajaran dilakukan melalui ceramah aktif, latihan soal, dan simulasi MATLAB atau Simulink dengan pendekatan student-centered learning. Referensi utama adalah Modern Control Engineering oleh Katsuhito Ogata. Untuk evaluasi pembelajaran, di sini kita susun ada beberapa tugas dan kuis. Tugas dan kuis kita lakukan sebanyak 7 kali sepanjang 1 semester dengan bobot total 20%. Untuk UTS bobot 20% yang fokus pada pemahaman konsep dan analisis awal. Kemudian ada UAS 30% bersifat komprehensif. Kemudian ada kehadiran dan partisipasi dengan bobot 10%. Kemudian ada praktikum dan laporan dengan bobot 20%, terdiri dari simulasi berbasis MATLAB dan laporan tertulis. Meskipun pada video kami hanya menampilkan proses pengajaran teori di kelas, namun dalam pelaksanaan di lapangan, praktikum tetap menjadi bagian integral dari pembelajaran, terutama dalam mencapai CPMK 2 dan CPMK 3. Praktikum menggunakan modul yang mencakup
simulasi sistem order 1 dan 2, kemudian ada tuning PID, analisis root locus, serta pemodelan state space. Melalui pendekatan ini, kami memastikan proses pembelajaran berlangsung secara sistematis, berbasis capaian, dan mendukung penguatan kemampuan analitis serta aplikatif mahasiswa dalam bidang sistem kendali. Demikian penjelasan dari kami. Berikut kami tampilkan cuplikan dokumentasi proses pengajaran di kelas sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pembelajaran yang kami lakukan selama semester berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Ini kelas pertama untuk mata kuliah sistem kendali. Mata kuliahnya ini ada 4 SKS, nanti ada teori sama prakteknya. Jadi di sini dengan saya sendiri, Bapak Abdul Komudi. Kalau ada kendala atau apa bisa email saya atau WA saya di alamat. Untuk kontrak perkuliahannya, mahasiswa yang terlambat maksimal 15 menit setelah dosen memulai perkuliahan. Yang kedua, seluruh mahasiswa wajib join grup WAG dan dilarang absen perkuliahan secara online apabila tidak mengikuti kelas offline. Untuk persentase perkuliahannya di sini kita sepakati ya. Untuk tugasnya 20%, UTS 30% dan UASnya 30%. Dan keaktifan kelas juga nanti akan saya nilai 20%. Kemudian nanti tiap mahasiswa karena ini kelas praktikum nanti diharapkan membuat kelompok yang berisi maksimal ada 3 mahasiswa. Oke ya, sepakat ya? Oke. Nanti software yang kita gunakan MATLAB 2018 atau kalian mau pakai versi yang lebih tinggi juga bisa. Ini kita pakai Simulink dan Canvas. Untuk materi sistem kendali ini saya akan tunjukkan sedikit RPS-nya ya. Di mata kuliah ini ada 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk kita langsung ke pustakanya ya. Di sini nanti kita ada Katsuhito Ogata, kemudian ada buku dari Sian IPA, sinyal dan sistem dengan MATLAB, kemudian ada buku dari Heru Gibyo dan lain sebagainya. Nanti di sini kita akan belajar tentang yang pertama mungkin sistem kendali. Apa itu sistem kendali akan saya jelaskan konsep dasarnya. Kemudian di sistem kendali itu ada open loop, ada closed loop, ada macam-macam ya. Dan di sini nanti kita juga akan belajar tentang transformasi Laplace karena Laplace ini akan sering kita pakai nantinya di sistem kendali. Dan ada macam-macam juga nanti kita simulasikan dengan menggunakan MATLAB. Diharapkan nanti mahasiswa yang punya laptop bisa bawa laptop, jadi kita bisa langsung ujian atau mencoba MATLAB secara langsung ya. Sebelum masuk ke sistem kendali ini di semester 6 ya, harusnya kalian udah diajarin matematika teknik ya, udah ngambil semua kan ya? Nah, itu karena di sini nanti akan banyak yang menggunakan matematika teknik. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Belum. Oke. Mungkin sedikit materi pendahuluan. Yang pertama tentang sistem kendali. Nah, dari pengertiannya dulu ya. Di sini ada sistem dan kendali. Sistem sendiri adalah
perpaduan elemen dan komponen yang menjalankan tugas dengan tujuan yang sama. Jadi suatu perkumpulan itu dikatakan sistem jika tujuannya itu sama. Kemudian ada lagi sistem kendali adalah suatu sistem yang menghasilkan nilai tertentu sebagai keluarannya. Nanti ada contoh aplikasinya. Ya. Dan ada juga beberapa istilah di sistem kendali. Di sini ada plan. Plan itu bukan tanaman ya. Plan itu suatu objek yang digunakan atau dikendalikan. Contohnya ada AC, terus ada motor listrik. Itu bisa menggunakan, itu dinamakan dengan plan. Kemudian proses, nanti ada operasi yang dikendalikan, ada gangguan. Gangguan ini ada banyak, jadi suatu sistem kan kadang misalkan kita naik sepeda motor, tiba-tiba ada batu. Nah, batunya itu bisa jadi disebut sebagai gangguan. Kemudian pasti ada masukan dan ada keluaran, atau istilah lainnya itu ada input, ada outputnya. Kemudian ada nilai error. Nilai error itu suatu nilai yang tidak sesuai dengan target. Kemudian ada feedback atau umpan balik. Feedback di sini adalah sensornya. Di sini kita sebutnya menggunakan sensor. Kalau AC ya pakainya sensor suhu. Sensor suhu itu sebagai feedback dari sistem AC. Untuk sistem kendali sendiri di sini nanti ada notasinya ya. Kalau input itu biasanya menggunakan RS, klaimnya atau prosesnya nanti menggunakan DS, kemudian ada outputnya menggunakan CS. Nanti kita nyebutnya proses itu sebagai transfer function, yaitu GS sama dengan output dibagi input. Nah, biasanya dalam proses ini ada dua jenis, ada yang loop terbuka. Loop terbuka itu nggak ada feedback atau nggak ada sensory. Loop terbuka ini biasanya di plan apa dipakainya? Pasangan apa? Pasangan yang jadul ya, yang pakai puteran. Itu kan cuma muter 1, 2, 3. Cuman kadang kalau kipasnya baru sama kipas lama kan beda. Karena apa? Ya karena nggak ada umpan balik. Jadi dia istilahnya cuma diatur tegangannya berapa. Jadi nanti setelah berjalannya waktu udah pasti motornya akan semakin tua. Jadinya semakin pelan, atau mungkin ada kotor itu juga termasuk sebagai gangguan. Motornya mulai jelek atau mulai soak, itu juga namanya gangguan. Ya. Kemudian ada loop tertutup. Nah, kalau loop tertutup di sini ada feedbacknya. Biasanya kita pakainya sensor. Ya. Dan nanti di sini ada input RS akan dibandingkan dengan data sensor. Dari sini nanti akan muncul nilai apa? Error. Jadi ketika inputnya misalkan 30 derajat, sensornya membaca 29 derajat, berarti errornya ada 1 derajat. Nanti akan diolah oleh kendali dan dijalankan oleh. Sebenarnya kan kalau kita mau menggerakkan motor ya, menggerakkan motor yang DC, motor DC yang diatur apa? Tegangannya. Nah, berarti hubungannya derajat sama tegangan apa? Hubungannya derajat sama tegangan apa? Satuan. Gimana? Kalau meter sama milimeter kan jelas ya. Itu kalau derajat sama tegangan gimana? Makanya itu muncul yang namanya sistem
kendali. Buat mengendalikan gimana caranya derajat jadi tegangan. Yang kita ketahui apa? Kalau errornya positif berarti motornya kurang cepat ya. Kalau errornya negatif motornya kurang lambat. Berapa cepatnya, berapa lambatnya itu kan kita nggak tahu. Nah itu kita bisa pakai yang namanya sistem kendali buat menentukan penambahan tegangannya berapa, pengurangan tegangannya itu ya. Dengan nanti ada macam-macam metode yang bisa dipakai, bisa pakai PID, bisa pakai fuzzy. Kalau pakai PID berarti kalian menggunakan sinyal kendali secara langsung. Ada input, ada output. Dari nilai error. Kalau P-nya semakin besar, berarti tegangan tambahannya akan semakin besar. Ya. Mungkin nanti akan di pertemuan selanjutnya akan lebih detail tentang pembahasan metode-metode kendali. Itu ya. Pendahuluan dulu aja. Kemudian aplikasinya dari sistem kendali ada banyak mungkin di secara global sudah sering dipakai ya, atau mungkin diri kalian sendiri juga secara nggak sadar sebenarnya ada sistem kendali di dalam diri kalian karena kalian sudah terbiasa anggapannya ya udah gitu. Saya mau ngambil ini gitu, mau ngambil apa? Pulpen. Mengambil pulpen pasti otak kalian sudah terbiasa udah diambil. Cuman sebenarnya kalau kalian mau mengendalikan itu ada prosesnya. Gimana posisi pulpennya, tangan saya gimana, tangan saya harus ke kanan atau ke kiri, itu kan. Cuman karena kalian udah gede, udah biasa ya tinggal diambil aja. Dan sebenarnya orang-orang itu belajar dari sistem pergerakan manusia, sistem kendali. Cuma deh. Jadi dari kebiasaan manusia dibikin secara matematika. Contohnya kalian kan udah belajar fisika ya. Fisika itu banyak keadaan alam yang di matematika. Tapi cara memmatematikakannya nggak sembarangan, ada hukum kombinasi. Dan awalnya itu munculnya juga dari logika. Jadi ada beberapa tahapan dalam nanti kalian mendesain. Yang pertama kalian menganalisis dulu. Analisis itu kebutuhannya. Misalkan kalian mau mencari ketinggian air. Ketinggiannya airnya berapa meter sampai berapa meter. Kalian harus tahu. Misalkan 0 sampai 5 meter. Berarti saya cari sensornya harus yang sesuai. Atau paling enggak skalanya lebih ya. Jangan kalian ukurnya 5 meter kalau di sensornya cuma 1 meter ya gak bakalan terpenuhi sistem kayak gitu ya. Kemudian yang kedua kalian desain dari sensor itu feedbacknya nanti aktuatornya mau pakai apa, mau pakai katup air atau kalian mau pakai apa yang lain. Sebenarnya ya mau kalian pakai motor yang bisa diatur buka tutup katupnya atau cuma on off itu tergantung. Kalau misalkan misi bejana itu on off aja sebenarnya udah cukup. Tapi kalau kalian yang diukur flow atau aliran air, derasnya air, berarti kalian harus pakai yang motor yang bisa mengatur buka tutup katup mau besar mau kecil tergantung kebutuhan. Kemudian nanti kalau udah kalian lakukan sintesis. Jadi sebelum pakai sistem kendali kalian harus nemu errornya dulu, tentukan errornya. Kemudian tentukan efek dari error, apakah dia akan naik atau akan turun. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum. Kemudian ada sistem digital dan sistem analog. Sistem digital itu apa?
Loh, digital juga ada frekuensinya. Digital itu hanya memiliki beberapa nilai. Kadang ada 3 nilai, ada high, ada netral, ada low. Kalau sistem analog itu mempunyai nilai di setiap kondisi. Iya, di setiap kondisi. Di sini ada 1,2, ada 3,2. Di situ ada nilainya. Nah, biasanya yang kita pakai itu sinyal analog apa sistem digital? Sistem digital apa analog? Sesuai. Kalau sensor outputnya biasanya apa? Analog atau digital? Ada yang analog, ada yang digital. Outputnya sensor suhu itu apa? DHT 11 volt. Digital gimana? ADC. Karena langsung menampilkan nilainya. Tegangan langsung. Yuk, soalnya kamu pakai library. Kamu harus mengolah tegangannya dulu jadi nilai. Ya kan? ADC itu apa sih? Analog tuh digital converter. Berarti inputnya apa? Analog. Berarti outputnya DHT apa? Digital. Analog. Kan di ADC, berarti inputnya analog. Itu di. Nah, pemrosesan di komputer itu kebanyakan menggunakan digital karena terbatas pada nilai variabel, ya kan? Kalau kontrolernya harus membaca sampai sepersekian koma, nanti jadi prosesnya adalah, ya kan? Iya, jadi banyak ya. Contohnya kayak manusia kalau megang panci, panas, dingin, kan dia langsung ke conclusionnya, dia nggak bisa megang panci 30 derajat, terus megang panci 20 derajat, dia nggak peduli itu, dia cuma peduli panas Nah, makanya di sini sistem kendali juga menyesuaikan. Kalau sekiranya skalanya itu tidak terlalu disebutkan, ya udah dihilangkan. Bukan 0,0000 itu enggak perlu. Gitu ya. Tujuannya buat mempercepat prosesor ini. Ya. Hiraukan hal-hal yang nggak penting. Kan fokus yang dibutuhin. Kayak gitu ya. Dan nanti ada lagi sistem waktu. Nah, sistem waktu ini beda dengan tadi. Kalau ini kan sinyalnya ya. Yang ini sistem waktunya. Kalau sistem waktu kontinu itu nilainya ada di setiap waktu. Kalau diskrit berarti nilainya sesuai dengan pencuplikannya. Ya. Makanya kalau kalian bermain dengan sinyal itu biasanya butuh prosesor yang tinggi karena sinyal itu kan cepat banget ya. Semakin cepat prosesor kalian, sinyal yang kalian dapatkan akan mendekati sinyal aslinya. Karena dia ngambilnya cuma percuplikan. Misalkan di sini tiap 1 detik ya, atau tiap 1 milisecond. Untuk gambarnya ini. Di sini ada cuplikannya. Misalkan dia ngambilnya lebih pelan gitu ya, 4 kali lebih pelan, jadinya cuma ada ini sama ini. Jadi gambarnya nggak sesuai sinyalnya. Gambarnya jadi lurus ini kan, ya. Karena dia diskrit. Nah, contohnya ini pengambilan data yang apa? Samplingnya kurang cepat ya. Nah, di sini dia jadinya cuma atas bawah, dan dia telat deteksi nilai nolnya. Harusnya nolnya di sini, tapi ketika
pakai discrete, nolnya jadi bergeser ke sini. Nolnya jadi geser ke sini, ya kan? Sekarang contoh yang A. Yang A ini digital apa analog sistemnya? Sinyalnya analog. Waktunya yang ini sinyalnya waktunya bisa. Waktunya kontinu karena ada di semua kondisi dia ada nilainya. Kontinu masih termasuk. Tapi di dunia nyata nggak ada sinyal yang kayak gini ya. Pasti ada turunnya. Nanti ada teorinya sendiri. Cuma kadang turunan ini dihiraukan, ada lengkungnya dulu. Kemudian yang ini sinyalnya apa? Analog atau digital? Sinyalnya analog, waktunya discrete. Yang ini sinyalnya digital, waktunya bisa yang beda ya. Nanti kita akan merancang sistem kendali itu contohnya seperti ini. Nanti ada yang namanya transient time, ada steady state, ada rise time, ada peak time, ada settle time, macam-macam ya. Ada overshoot. Nah, di sini ada overshoot. Jadi di sini adalah satu, di sini adalah targetnya. Nah, misalkan kalian naik motor, target kecepatanmu 1 km per jam. Berarti kalian harus ngegasnya seberapa nih? Kan kalian nggak bisa pencet motor 1 km per jam terus motornya jalan. Bisa kan? Kalian pakainya gas motor, itu diatur, dinaikkan, kecepatan dihidupin. Kalau kurang cepat dinaikkan sampai pas. Di sini nanti biasanya itu kan pasti kelebihan dulu terus di nanti sampai dia berada di titik dia sudah mendekati nilai target. Di sini sudah dianggap stabil ya, karena dia sudah mendekati nilai target. Standarnya itu adalah 2% sampai 5% dari target ya. Kemudian overshoot juga sampai ketinggian segini. Berarti kalian pakai numpak lagi gas ini. Berarti overshootnya terlalu tinggi. Terus ada lagi rise time. Rise time ini hubungannya sama kalau di motor itu percepatan, acceleration. Nah, ada motor yang kalian gas naik kecepatannya lama, ya. Kadang kalian boncengan dua sama sendirian juga beda. Oke, ada pertanyaan enggak? Saya kira cukup dulu ya. Ya, Pak. Nanti bisa diakses di Kulino materinya sama tugasnya, ada di Kulino juga bisa diakses. Ada pertanyaan enggak? Belum kita tutup? Belum. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian media pembelajaran yang telah kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.